Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini Rabu 17 April 2024. Kalau Anda lihat googling gitu ya di kalender kesehatan dunia, hari ini diperingati sebagai Hari Hemofilia Sedunia. Dan tema besar yang diangkat di tahun ini adalah kesetaraan akses untuk semua penyandang gangguan pendarahan. Nah kalau kita lihat hemofilia ini sendiri adalah satu kasus gitu ya, ini gangguan ketika orang mengalami pendarahan gitu ya, itu susah beku. Jadi akhirnya orang ini rentan mengalami pendarahan. Terus apa sih yang harus dilakukan penanganan dari hemofilia? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah ngomong-ngomong seputar darah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar darah yang mungkin sering kita dengar di masyarakat kita, dan bukan hanya dengar kayaknya ya, kita sering melakukan itu juga dan sering kali melakukan itu tapi nggak ngerti nih ini beneran fakta atau mitos belaka. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Ini banyak nih ya, menghisap darah saat terluka bisa mempercepat proses penyembuhan. Let's say nih ya, jari Anda lagi berdarah gitu ya, kena apa nggak tahu lah gitu ya, paku kayak apa segala macam gitu ya. Terus Anda hisap seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama itu pasti orang kepikiran, oh kalau ada bakteri dan lain sebagainya gitu ya, kuman, itu bisa langsung ditarik gitu ya. Jadi nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita melalui peredaran darah kita gitu. Tapi yang dikhawatirkan yang kedua adalah gitu ya, dari air liur yang kita pikir oke, air liur ini kan dipercaya, quote unquote dipercaya oleh banyak orang untuk mengatasi luka. Katanya biar cepat sembuh lah, sebagai antiseptik alami lah dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya gini, di luar hal-hal itu yang kita percaya selama ini bahwa oh air liur dan menghisap darah ini baik untuk menyembuhkan luka sehingga proses recovery-nya lebih cepat, kita juga harus mikirin gitu ya. Kalau tadi oke, ini untuk menyembuhkan luka, biar luka cepat kering, biar cepat sembuh. Tapi kita juga harus ingat nih, kalau di air liur kita atau di ludah kita itu kan katanya mengandung banyak sekali bakteri. Mungkin nggak kelihatan sama kita, tapi nggak ngerti nih kandungan bakterinya itu ada banyak banget di dalam air liur kita. Yang jadi pertanyaan lagi, air liur ini bisa menyembuhkan atau justru membuat kondisi lukanya menjadi lebih buruk? Nanti akan kita bahas ya, apakah benar demikian bahwa ketika kita luka menghisap darahnya dengan air liur kita itu bisa mempercepat proses penyembuhan, atau justru sebaliknya malah membuat lukanya semakin parah dan proses sembuhnya semakin lama. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Wanita rentan mengalami anemia. Nah selama ini kan kita sering ya mendengar beberapa penyakit yang katanya ini lebih ke gender oriented gitu ya. Jadi ada beberapa kasus atau gangguan kesehatan yang lebih relate ke perempuan gitu ya. Karena mungkin ini hubungannya dengan hormonal ya, estrogen dan lain sebagainya. Seperti itu kita kenal osteoporosis dan lain sebagainya. Nah kalau ini kaitannya dengan anemia, betul nggak sih kalau perempuan ini lebih rentan mengalami anemia? Kita secara kodrat dulu nih perempuan ya. Setiap bulan pasti akan mengalami menstruasi. Nah, habis itu ada juga nih yang hamil, ada yang persalinan, ada menyusui dan lain sebagainya. Yang ini hanya dilakukan oleh wanita. Sehingga kalau kita pikir, oh iya ya kalau menstruasi kan berarti ngeluarin darah gitu ya. Apalagi nanti waktu persalinan, hamil dan lain sebagainya, pasti banyak darah yang terbuang. Nah, sehingga kita kepikiran bahwasanya wanita lebih rentan mengalami anemia dibandingkan dengan laki-laki. Nanti kita akan tanyakan ke dokternya, apakah prevalensi dari anemia ini betul secara gender, wanita lebih berisiko, atau bisa jadi enggak juga, laki-laki juga bisa berisiko untuk kasus yang lain. Karena laki-laki nggak mungkin menstruasi dan lain sebagainya ya, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pemilik golongan darah O lebih sering digigit nyamuk. Ayo ngacung, siapa yang golongan darah O? Kebetulan saya golongan darahnya O gitu ya. Kayaknya saya juga sering digigit nyamuk. Apa darah saya manis? Karena selama ini kita kepikiran bahwa oh yang sering digigit nyamuk itu darahnya manis. Nggak ngerti sih ya itu darahnya manis atau enggak. Takutnya kalau manis jadi diabetes ya. Nggak juga. Tapi selama ini kita sering melihat bahwa orang-orang yang bergolongan darah O ini lebih suka digigit nyamuk gitu ya, karena nyamuk katanya bisa mencium kayak zat sekresi yang apa ya, aromanya gitu lah bisa dibilang itu muncul di kulitnya orang-orang dengan golongan darah O, sehingga mereka itu bisa mencium.
mana nih orang-orang di sekitar sini dari zat sekresinya di kulitnya yang kecium bahwa ini golongan darah O dan mereka akhirnya menggigit orang tersebut. Benarkah demikian? Apakah selalu orang dengan golongan darah O yang menjadi sasaran empuk para nyamuk ini? Atau sebenarnya setiap orang juga berisiko untuk digigit nyamuk, tidak hanya golongan darah O? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Minum teh katanya bisa menyebabkan anemia. Kalau tadi anemia dihubungkan dengan gender, perempuan atau wanita, sekarang hubungannya anemia dengan minum teh. Nah, minum teh ini kan di dalamnya ada senyawa namanya senyawa tanin ya, yang bisa mengikat zat besi sehingga zat besinya menggumpal. Nah, ini yang katanya akhirnya membuat orang yang meminum teh ini berisiko mengalami anemia karena zat besinya tadi ya yang diikat oleh senyawa tanin. Apakah benar demikian? Kalau kita lihat di Indonesia banyak banget orang yang suka mengonsumsi atau minum teh. Apakah ini berarti bahwa prevalensi anemia di Indonesia juga lumayan tinggi karena jumlah peminum teh juga lumayan tinggi? Nanti akan kita bahas ya. Ini kalau benar agak serem juga ya. Jadi nanti banyak yang ngurangi minum teh nih. Nanti kita bahas ya. Padahal katanya teh bagus ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, kita lanjut yang kelima. Nah, ini dia ya, donor darah bisa melemahkan tubuh. Aduh, ini sering banget ya. Jadi banyak orang yang kayak maju mundur untuk donor darah gara-gara apa? Banyak yang bilang, oh donor darah itu bagus untuk kesehatan, untuk regenerasi darah, ini dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di satu sisi kayak, oh kenapa sih kalau donor darah itu setelahnya atau sebelumnya tuh harus sarapan dulu, setelahnya dikasih bubur, dikasih susu dan lain sebagainya. Jadi kepikiran, apa benar ya kalau setelah donor darah tubuh kita jadi lemah atau jangan-jangan nanti kehabisan darah, terus pingsan dan lain sebagainya. Nah, apakah kondisi ini akan selalu terjadi pada orang yang donor darah atau case by case aja, nggak semuanya seperti itu? Atau justru malah salah total, nggak akan mungkin bisa melemahkan tubuh. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar darah dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar darah. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Edi Setiawan Tehuteru SPAK MHA, spesialis anak, konsultan hematologi onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Edi, apa kabar Dok? Luar biasa. Ketemu lagi kita Dok. Yes. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar hemofilia, mengingat hari ini diperingati sebagai Hari Hemofilia Sedunia. Memang temanya adalah kesetaraan akses ya untuk semua penyandang gangguan pendarahan. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu seputar darah nih ya. Yang pertama Dok, ini banyak banget orang Indonesia, ini uniknya warga plus 62 ya gitu ya. Kalau luka terus dihisap darahnya dengan harapan cepat sembuh dan air liurnya itu bisa mengeringkan luka. Kan konsepnya seperti itu. Tapi nggak ngerti nih medically proven atau enggak nih hal seperti ini. Ini mitos atau fakta? Ya, sebetulnya tanpa dihisap pun pada saat seseorang mengalami pendarahan dia akan berhenti ya, karena tubuh sudah memiliki sistem untuk bagaimana bila seseorang itu mengalami pendarahan. Jadi artinya tanpa dihisap pun pendarahan itu akan berhenti dengan catatan dia normal ya. Lain kalau seandainya pasien hemofili tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau saat dia normal, tidak ada kelainan apa-apa dalam arti darahnya, ya dia akan berhenti dengan sendirinya. Bahayanya apa? Kalau tadi kita lihat gambar, dia luka, dia isap sendiri. Mulut kita belum tentu steril dari kuman, ya kan? Artinya apa? Darah itu bisa menjadi kuman itu bisa masuk melalui luka itu ke dalam tubuh kan. Jadi akhirnya jadi sakit. Ya. Atau misalnya orang lain yang mengalami pendarahan, kemudian kita coba bantu dengan cara seperti itu. Seandainya nih pasiennya mengalami penyakit menular yang berbahaya, kalau dia isap darahnya kan berarti dia memasukkan kuman yang dari temannya yang memiliki penyakit yang berbahaya itu ke dalam tubuhnya, akhirnya dia tertular juga kan. Makanya kita larang untuk praktek itu dilakukan lagi apabila seseorang mengalami pendarahan. Ya. Oh, oke. Masuk akal, sangat masuk akal ya Dok. Jadi kayak selama ini apa yang dilakukan oleh banyak orang ternyata salah ya, jangan melakukan itu ya. Secara akan membahayakan diri sendiri ya. Betul. Seperti orang itu dan diri sendiri gitu ya. Walaupun jadi, niatnya baik. Padahal niatnya baik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ngomongin anemia. Kenapa anemia selalu dikaitkan dengan wanita? Bahkan mungkin selama ini kalau kita lihat ada iklan-iklan edukasi tentang anemia, itu bintang iklannya
wanita gitu, perempuan. Apakah memang prevalensi anemia tertinggi pada perempuan atau gimana sih, Dok? Ya karena kalau kita lihat sejarah perjalanannya perempuan ya, itu kita bisa lihat kan pada saat dia menginjak remaja, dia mengalami menstruasi. Dan kalau dia mengalami menstruasi, otomatis dia akan mengalami anemia itu tadi ya. Kemudian pada saat dia hamil, ya kan, hamil itu seorang perempuan yang hamil itu langsung merubah kekentalan darahnya. Jadi istilahnya itu secara otomatis dia akan menggencerkan darahnya. Supaya apa? Karena dia hidup untuk berdua sekarang. Selain untuk dirinya, untuk bayinya kan. Kalau seandainya kepekatannya tetap sama, itu kasihan jantungnya, dia harus mendorong kuat untuk bisa mensuplai keduanya kan. Seperti itu ya. Makanya dia akan, itu istilahnya hemodilusi, dia akan mengencerkan. Otomatis mengencerkan, HB-nya juga akan rendah, anemia terjadi seperti itu. Itu makanya biasanya ibu-ibu yang hamil itu diminta untuk minum zat besi ya, untuk menopang HB darahnya yang rendah atau anemia itu tadi. Oke. Tapi kalau untuk di laki-laki gimana, Dok? Laki-laki sih enggak ya. Kan kita enggak menstruasi. Enggak dong, enggak maksudnya prevalensi anemia di laki-laki gimana? Ya anemia pada laki-laki mungkin karena dari gizinya kali, mungkin dia kurang makan makanan yang mengandung zat besi atau termasuk mungkin yang vegan kali ya. Itu juga potensi anemia. Kenapa? Karena kalau tidak makan daging atau lain sebagainya itu vitamin B12 itu sementara adanya di daging kan. Nah, itu makanya untuk vegan kita anjurkan, kita nggak maksa orang vegan untuk makan daging, tapi konsumsilah vitamin B12 untuk melengkapi apa yang mereka makan yang kurang. Oke, Dok. Kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, kebetulan saya golongan darahnya O gitu ya. Lebih sering digigit nyamuk katanya orang dengan golongan darah O. Ya, saya golongan darah A, tetap aja digigit ya. Jadi nggak ada urusan ya soalnya. Tapi benar itu memang nyamuk lebih senang dengan bau keringat manusia. Makanya kalau kita lihat orang yang suka menggantungkan bajunya, betul. Ya kan, nah itu justru sarang nyamuk di situ banyak terjadi kan. Ya, jadi aku bilang nggak benar bahwa golongan darah tertentu yang hanya akan digigit oleh nyamuk itu enggak seperti itu. Tapi untuk yang keringatnya itu memang itu menjadi salah satu istilahnya menarik nyamuk seperti itu. Makanya kalau tidur mandi dulu lah gitu kan, jangan pulang masih keringat langsung tidur kan, seperti itu ya. Biar gak digigit nyamuk ya, Dok ya. Oke, makanya selama ini terjawab sudah kenapa banyak orang menggantungkan bajunya dan itu akhirnya banyak nyamuknya itu karena makanya kalau demam berdarah kan kita suruh kamar mesti bersih ya kan, jangan gantung-gantung baju yang kotor langsung cuci kan gitu kan. Kadang-kadang kita nggak mau cuci, tetap gantung aja, besok pakai lagi kan, seperti itu. Itu hati-hati, itu bisa menjadi sarang nyamuk ya. Kalau lagi musim demam berdarah seperti sekarang ini ya, itu potensi untuk menjadi sarang nyamuk ya. Lagi tinggi sekarang ya, Dok ya? Kasusnya. Wah, oke. Oke, Dok, kita lanjut yang keempat. Minum teh ini katanya bisa menyebabkan anemia juga. Ini hubungannya gimana nih, Dok? Ya itu tadi yang tadi sudah diterangkan kan, bahwa teh itu mengandung satu zat yang namanya tanin itu tadi yang mengikat zat besi, sehingga penyerapan zat besi di saluran cernanya berkurang, ya kita kekurangan zat besi tentu akan mengurangi kadar hemoglobin di dalam darah ya. Tapi ini maksudnya untuk semua peminum teh atau benar-benar peminum teh yang lumayan sehari bisa berapa gelas gitu? Saya sendiri sih juga belum baca ya seperti itu, sampai kadar berapa banyak, seberapa berat seorang peminum teh itu sampai menyebabkan anemia. Saya sih belum itu. Cuman memang untuk pasien-pasien tertentu, contohnya misalnya thalassemia kan, itu kan kita tidak anjurkan untuk bukan tidak anjurkan, teh sih boleh aja. Kenapa? Karena dia kan nggak ngikat, karena dia kan nggak mau menyebabkan penyerapan zat besi gitu ya. Tapi buat yang lainnya ya hati-hati seperti itu. Jadi
Ya, mendingan minum air putih lah, lebih sehat kayaknya ya. Sehat dan hemat ya dok ya. Oke dok, yang terakhir. Donor darah bisa melemahkan tubuh, ini juga yang menjadi faktor orang maju mundur buat donor darah. Karena orang pikir kayak, oh habis donor darah kita dikasih makan ini, kasih ini. Takutnya, oh lemes ya, takutnya nanti jadi gimana tuh dok? Ya, kalau kita perhatikan setiap kali mau donor darah pasti kita diperiksa dulu kan. Ya, diperiksa dulu kadar darahnya, istilahnya pantas nggak orang ini untuk mendonorkan darahnya. Itu satu ya. Sehingga kalau memang kadarnya rendah kita nggak akan paksa, karena itu pasti akan lemes nanti jadinya, ya kan. Tapi kalau memang HB-nya bagus, nah dia pasti akan diizinkan untuk mendonorkan darahnya seperti itu. Dan justru apa? Habis donor itu harusnya tubuh menjadi makin segar. Kenapa? Karena darahnya udah diambil, sehingga tubuh akan membentuk sel darah baru yang tentunya lebih fresh, lebih segar, dan itu akan membuat, kalau kita lihat testimoni dari para pendonor itu habis diambil darahnya, ya dia merasa lebih segar. Dan kita tahu kan tiap 3 bulan darah yang tua itu akan mati diganti dengan darah yang baru lagi di pabriknya, seperti itu. Itu makanya kenapa kalau donor darah tiap 3 bulan, istilahnya seperti itu. Oke, justru malah lebih segar karena ada regenerasi darah gitu dok ya. Oke, thank you Dr. Edi sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin seputar hemofilia ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini seputar hemofilia dan penanganannya. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Edi Setiawan Tehuteru, SPAK MHA, spesialis anak, konsultan hematologi onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, kita ngomongin seputar darah dulu nih. Ya. Selama ini kan kita ngerti darah ya hanya untuk mengedarkan oksigen dan lain sebagainya, itu seluruh tubuh kita. Tapi secara lebih kompleks lagi, fungsi darah dalam tubuh kita ini sebenarnya apa sih dok? Ya, kalau secara kasat mata kita lihat darah adalah suatu cairan yang berwarna merah. Ya. Tapi sebenarnya di cairan yang berwarna merah itu ada 3 komponen darah yang ada di situ ya. Sel darah merah, darah putih, ada trombosit, ada plasma ya, seperti itu ya. Yang mempunyai tugas masing-masing. Kayak kalau sel darah merah, dia fungsinya adalah membawa oksigen untuk mencapai seluruh jaringan tubuh kita, manusia ya. Sel darah putih, dia fungsinya apa? Tentara dia. Jadi kalau ada musuh masuk, dia lah yang berusaha untuk menghalau musuh-musuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga trombosit. Nah, trombosit itu kaitannya dengan pembekuan darah. Itu tadi yang kalau seandainya terjadi luka, maka trombosit ini salah satu perannya adalah untuk membuat luka itu berhenti. Itu mekanisme pemberhentian darah itu tadi. Nah, itu salah satunya adalah trombosit itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau dibilang darah ya sebetulnya yang setiap saat kita lihat berwarna merah itu ya isinya 3 itu dengan fungsi masing-masing. Oke, sel darah merah, darah putih dan juga trombosit gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan trombosit ini mungkin yang erat kaitannya dengan tema kita hari ini kan yang trombosit gitu ya, untuk pembekuan darah. Nah, kalau ngomong pembekuan darah itu proses apa sebenarnya pembekuan darah itu? Apakah hanya berbatas pada orang luka, terus habis itu nanti lukanya keluar darah dan lama-lama akan beku sendiri, atau tidak sesederhana itu gitu? Ya, oke. Jadi dalam proses terjadinya pendarahan, ya tentunya tubuh akan berusaha untuk menghentikan pendarahan tersebut. Ya, karena apa? Karena pendarahan kalau tidak terkontrol bahaya. Ya, seseorang akan bisa istilahnya meninggal karena kekurangan darah. Ya, makanya tubuh punya mekanisme untuk menghentikan pendarahan tersebut. Nah, sebetulnya tidak hanya trombosit yang berperan di situ. Pendarahan itu melibatkan pembuluh darah itu sendiri, melibatkan trombosit, dan melibatkan faktor pembekuan. Oke. Nah, kalau kita lihat skemanya, kalau ini pembuluh darah nih, kita bayangkan ini pembuluh darah. Kayak pipa gitu. Kayak pipa, ya, panjang. Nah, sel darah merah itu jalannya selalu di tengah. Karena dia yang utama tuh, istilahnya aktor utamanya dia. Karena dia yang membawa oksigen ke seluruh jaringan supaya organ semua bisa berfungsi.
leukosit itu agak di pinggir dikit karena dia tentara, dia kayak hansip aja dia kerjanya. Ngelindungi. Yang ngelindungi, ada masalah dia hajar gitu kan. Nah, sementara kalau trombosit itu dia berada di dinding pembuluh darah. Oh. Jadi dia jaga-jaga karena yang potensi untuk menyebabkan perdarahan kan pembuluh darahnya yang robek. Iya. Ya kan? Robek, nah dia akan berusaha nutup tuh. Nah, itu peran trombosit itu, makanya dia adanya di dinding pembuluh darah itu tadi. Diam di situ. Nah, kalau terjadi luka, nah dia akan migrasi ke sana. Migrasi itu dia akan jalan ke sana untuk nutup. Itu makanya kalau kita luka tiba-tiba timbul ada kayak bekuan, Iya. itu trombosit. Jadi dia kayak batu bata gitu. Iya, betul. Dia menyusun diri untuk menutup itu. Nah, tapi kan aliran darah itu kenceng. Akibatnya apa? Dia dengan mudah bisa porak-poranda kan batunya. Betul. Nah, makanya di situ dibutuhkan jaring untuk melindungi batu bata ini supaya dia tidak terkikis oleh aliran darah yang kuat itu. Nah, disitulah perannya faktor pembekuan. Dia membentuk jaring, namanya jaring fibrin. Ya, jadi udah terbentuk batu batanya, dilindungi sama jaringannya supaya tidak mudah lepas dan perdarahan terus kan seperti itu. Nah, makanya harus dilindungi lagi sama jaring. Gampangnya mungkin kalau kita ke Ancol. Ke Ancol, ke pantai, itu kita lihat ada kumpulan batu-batu yang menjorok ke tengah laut. Itu biasa orang mancing ombak. itu, yang orang biasa mancing di ujungnya, ya. Nah itu kan kita lihat, kita anggap batu-batu itu adalah trombositnya. Nah kita tahu itu ada ombak yang memungkinkan untuk memporak-porandakan batu-batu itu kan. Tapi kita buat jaringnya kan, kayak pagar dari kawat itu. Supaya apa? Supaya pada saat ombak datang, batu-batu itu tidak porak-poranda. Nah, itulah lebih kurang seperti itu yang terjadi. Itu makanya nggak usah diisep-isep, tubuh sendiri punya mekanisme untuk menghentikan perdarahan itu sendiri dengan cara seperti itu. Oke. Gitu. Tapi dok, sebenarnya faktor pembekuan itu sekarang gini, pembuluh darah, oke kan tadi ada 3 faktor ya. Pembuluh darah yang memang sudah ada di situ. Kedua, trombosit sudah ada di situ. Nah, kalau faktor pembekuannya itu sendiri, yang fibrin itu sendiri, itu ada di mana? Ada di situ juga, di sekitar situ juga. Dia kan langsung berespon setiap kali ada perdarahan, dia akan respon untuk di situ. Oke. Jadi setiap ada kayak luka atau apa, dia selalu merespon, langsung hadirlah dia di situ gitu ya, secara otomatis. Udah tertutup, dia akan cover dia jaringan seperti itu. Kalau dilihat di mikroskop itu ya seperti kita lihat di Ancol itu tadi. Itu trombosit udah nutupin, kemudian kita lihat ada jaring-jaring fibrin itu yang menutupi trombositnya supaya tidak tercerai-berai akibat aliran darah yang kuat itu tadi. Canggih ya dok, tubuh kita. Tuhan yang canggih. Canggih ya. Luar biasa. Oke, tapi sebenarnya berapa lama itu proses pembekuannya? Cepet dari lah. Nggak boleh lama-lama kan? Iya. Makanya kalau kita luka kan, kita lagi sibuk cari plester misalnya, udah berhenti sendiri kan, belum sempat di plester kadang-kadang. Benar nggak? Betul. Kadang-kadang cuma ditekan aja, udah. Iya betul. Aku udah berhenti. Nggak keluar lagi ya dia. Ya. Oh, nah itu kan untuk Menitan orang lah ya. Menitan, iya betul. Itu kan untuk kasus yang normal dok. Ya. Nah kalau case-nya tema kita hari ini hemofilia, itu kondisi yang seperti apa? Nah tadi kan hemofilia adalah kelainan pendarahan. Akibat apa? Kekurangan faktor pembekuannya. Jadi bukan kekurangan trombositnya. Trombosit normal. Normal. Pembuluh darah normal, tapi ya itu faktor pembekuannya. Untuk si jaring fibrinnya ini ya? Jadi defisiensi faktor pembekuan. Faktor pembekuan itu ada 13 faktor pembekuan. Banyak ya. Nah, makanya hemofilia itu ada namanya hemofilia A, ada hemofilia B. Nah, hemofilia A itu biasanya defisiensi faktor pembekuan ke-8, ya, faktor 8. Defisiensi faktor 8. Kalau yang hemofilia B itu defisiensi faktor 9. Seperti itu. Itu makanya kalau biasanya orang tua datang ke kita tuh, dok anak saya mimisan. Oh iya. Nah, itu biasanya yang bisa kita periksa secara laboratoris adalah trombosit sama faktor pembekuan. Itu. Nanti trombosit normal, faktor pembekuan normal ya, biasanya faktor pembuluh darah nih, artinya mungkin pembuluh darahnya rapuh. Jadi gampang pecah. Misalnya dia bangkisnya terlalu kencang, buang ingusnya terlalu kencang, udaranya ekstrim panas atau dingin, atau dia koreng hidungnya ke dalemen, ya bisa aja. Seperti itu. Nah, nanti kalau itu trombositnya rendah, ada penyakit yang namanya
ITP, atau bisa juga trombosit kayak demam berdarah juga bisa kan, trombosit rendah juga kan pada demam berdarah. Betul. Seperti itu. Leukemia bisa juga kita curigai, mungkin bisa juga seperti itu. Makanya kita harus lihat hasil pemeriksaan darah itu secara keseluruhan ya. Nah, termasuk kalau ini 2 normal ya tinggal faktor pembekuan normal apa enggak. Kalau dia biasanya kita periksa apa yang di laboratorium itu namanya PT APTT yang melambangkan yaitu tadi faktor 8 atau faktor 9 itu tadi. Kalau dia memanjang ya kemungkinan besar ya itu tadi. Mungkin ada defisiensi dari faktor 8 atau faktor 9. Kalau trombosit mungkin normal setiap orang ada gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah faktor pembekuannya tadi, Dok, yang defisiensi, yang kurang dari orang-orang si hemofili ini sendiri gitu. Nah, apa itu yang menyebabkan kenapa faktor pembekuannya kurang? Apa secara genetik seperti itu atau karena kasus-kasus tertentu atau mungkin karena komorbid tertentu atau gimana? Ya, jadi kalau ditanya penyebab hemofilia apa, itu adalah penyakit keturunan. Jadi dia diturunkan secara X-linked resesif. Itu kenapa hemofili itu hanya terjadi pada laki-laki. Oh, hanya sama laki-laki ya? Tidak ada hemofili pada perempuan. Seperti itu. Ya, jadi hemofili hanya pada laki-laki. Jadi bukan ditularkan dan tidak menularkan, tapi diturunkan. Seperti itu. Kalau secara genetik berarti ketika ada seorang laki-laki yang ada riwayat hemofilia, terus kemudian menikah dengan wanita yang tidak punya, bahkan mungkin carrier pun enggak, anaknya akan mengalami juga kan, Dok, yang cowok? Biasanya sih kebanyakan dari ibu yang itu ya. Justru ibu yang carrier? Kebanyakan ibu yang carrier kan. Ibu yang carrier. Seperti itu. Jadi kan kalau perempuan kan X sama X. Laki X sama Y. Nah, X yang penyebab hemofilia ini kalau ketemu sama Y-nya, ya udah. Jadilah laki-laki yang hemofilia kan. Ngerti nggak? Seperti itu. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Sebenarnya bisa nggak ya kalau secara genetik kan harusnya bisa diketahui dari awal dong ya. Maksudnya screening dari awal itu bisa diketahui nggak sih? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar hemofilia dan penanganannya dalam rangka memperingati Hari Hemofilia Sedunia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Edi Setiawan Tehuteru SPAK MHA, spesialis anak, konsultan hematologi onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, sebelum kita bahas pemeriksaannya, screeningnya gitu ya, tadi kan sempat terpotong break. Kalau kita ngomongin hemofilia ini kan secara genetik tadi Dr. Edi sampaikan. Berarti kalau secara genetik dia menurun pasti lewat anak-anak kan, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin anak-anak, ini kan mereka punya golden age gitu ya, maksudnya golden periodnya mereka seperti itu untuk kemudian selama 5 tahun di awal ngomongin pertumbuhan dan perkembangan mereka gitu. Ada nggak efeknya dari hemofilia ini jika anak-anak ini konteksnya pertumbuhan dan perkembangan mereka? Ya, anak-anak ini tentunya dengan keterbatasan yang ada dalam dirinya, tentunya dia nggak boleh main-main atau melakukan olahraga yang fisik ya, karate kayak gitu kan, nggak mungkin dia. Main bola udah nggak mungkin dia. Ya kan, dia jatuh, dia luka gitu. Dan biasanya gejala-gejala yang sering terjadi pada anak-anak dengan hemofilia adalah yaitu di sendinya ya, bengkak, biru, biru-biru, lebam. Itu karena satu, maksudnya trauma tertentu atau tanpa ada? Ya, mungkin kejeduk ini aja deh, dia langsung biru. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi gampang biru-biru. Oke. Tapi tanpa trauma apapun, kalau trauma dia gitu ya, terus kemudian ada biru dan lain sebagainya, bengkak gitu. Tapi tanpa ada trauma atau hal-hal kecelakaan lainnya, itu dia di tubuh ada kerasa apa sih, Dok? Yang nggak ada apa-apa sih ya itu tadi, kalau dia bengkak ya tentunya dia kakinya jadi pincang jalannya kan.
Seperti dia kan nyerang sendi biasanya paling banyak kalau hemofili itunya. Oke. Jadi bedanya mungkin dengan anak-anak yang biasa gitu ya, dia trauma kecil pun bisa mengakibatkan sampai bengkak, beda dengan anak-anak yang lain. Ya kadang-kadang dia jalan lama aja atau lari aja itu kan udah bengkak dia kadang-kadang seperti itu. Oke. Saya punya pasien ya itu jempalitanmu nggak bisa diem dia anaknya kan, dia bengkak, nanti dia hehehe, cuman ketemu saya cuman ya dia mau bilang apa yang namanya anak-anak kan, gitu. Tapi dengan semakin bertambahnya usia ya mungkin dia makin menyadari ya seperti itu ya mulai dia kurang. Tapi yang namanya anak-anak kadang-kadang kita nggak bisa inikan juga ya. Betul. Tapi bisa nggak sih dok, maksudnya kayak dari awal itu orang tua ketika tahu mereka sudah mungkin juga nggak ngerti orang tuanya mereka entah pembawa itu atau enggak gitu ya, dari kecil banget gitu ya, untuk memeriksakan ya entah orang tuanya tahu atau nggak tahu sih gitu, untuk memeriksakan bahwa anak ini mengalami hemofilia atau enggak, itu ada nggak sih dok proses kayak pemeriksaan screeningnya gitu? Ya kalau bapak ibunya normal nggak pernah ngalamin ya tentu dia nggak tahu ya. Mungkin taunya nanti pada saat anaknya lahir. Tapi kalau seandainya si anak itu dari lahir dia tahu, dari kecil dia tahu bahwa dia hemofili, kemudian dia menikah, ya artinya anaknya punya potensi kan, seperti itu. Jadi ya akhirnya kita bisa lakukan screening pada anaknya nih langsung pada saat nanti dia udah lahir, nah kita cek seperti itu. Nah proses screeningnya seperti apa? Maksudnya ambil darah aja. Oh ambil darah periksa aja. Darah aja. Sesimpel itu aja, ambil darah aja terus kemudian dibawa ke lab untuk ketahuin apa gitu ya. Oke. Tapi kalau akhirnya katakanlah kan ya kita ngomongin masalah coverage area di Indonesia dan edukasi ya gitu ya. Kan banyak yang mungkin tidak tahu lah seputar hemofilia ini. Bahkan untuk istilahnya pun mungkin mereka nggak ngerti gitu ya. Ya udah orang luka, pendarahan dan lain sebagainya gitu. Apa sih dok worst skenario-nya kalau semisal orang ini hemofili ini nggak tahu bahwa dia hemofili dan akhirnya terjadi luka dan pendarahan terus menerus. Itu benar-benar nggak bisa berhenti sama sekali meskipun luka kecil ya dok? Ya. Jadi biasanya nih pasien-pasien datang dengan biru-biru biasanya. Jadi bukan luka yang masif gitu ya, yang keluar darahnya sampai apa, enggak. Biasanya yang sederhana datang, ini anak saya kok biru-biru ya. Nah, itu mengarahkan kita untuk periksa itu tadi kan, trombosit atau faktor ke arah faktor pembekuan itu tadi. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau sampai pendarahan yang masif itu kecelakaan itu tadi kan. Kok nggak berhenti-berhenti nih? Nah, baru kita pikirkan, ini kenapa nih? Periksa lagi. Nah, kalau ternyata memang ada gangguan pada faktor pembekuannya, ya ketahuan di situ biasanya. Nah, itu kalau kayak kejadian kecelakaan besar seperti itu, berarti ada apa? Untuk proses penyembuhannya kan pasti harus beku dulu tuh darah gitu. Iya, makanya karena ini yang kurang adalah faktor pembekuannya, ya tentunya kita tambahkan faktor pembekuan yang tentunya disesuaikan dengan apa yang kurang itu tadi, faktor 8 atau faktor 9-nya itu tadi kan. Seperti itu. Jadi untuk daerah yang mungkin kurang mendapat punya obatnya nggak sampai di daerah-daerah, mungkin kita bisa menggunakan darah dari Palang Merah Indonesia PMI itu kriopresipitat untuk faktor 8 dan plasma untuk faktor 9 gitu. Tapi kalau seandainya di kota itu kita punya faktor 8, faktor 9 yang sudah khusus ya, ada obat, namanya obat faktor 8, faktor 9 ini yang disuntikan kepada pasien-pasien ini. Selama ini pernah nggak sih dok ada data mungkin gitu ya, yang menunjukkan bahwa orang ini hemofili ini benar-benar sampai habis darah banget gitu? Kalau saya sendiri saya belum pernah nemuin sampai yang segitu tuh. Tapi ya itu tadi, karena kita udah tahu bahwa dia hemofilia dan seandainya dia harus melakukan kayak misalnya ya kita negara yang mayoritas beragama Islam ya kan, harus sunat misalnya ya, seperti betul, itu ya. Dan anak-anak biasanya kan ingin disunat, lihat temennya aku udah mau dong pingin besoknya gitu. Tapi nggak bisa seperti itu ya. Aku mau sunat mah periksa darah besok sunat, nggak bisa ya. Kita harus lakukan persiapan dulu. Makanya dia sebelum hari H-nya kita mesti masukkan dulu faktor pembekuan yang kurang itu tadi. Kemudian setelah itu operasi dilakukan. Selama operasi dilakukan juga tetap diberikan. Selama operasi itu berlangsung, setelah selesai faktor itu tetap diberikan sampai perdarahannya berhenti. Baru dia boleh pulang.
Seperti itu. Jadi nggak segampang itu. Nggak segampang itu ya. Oke, tapi sebenarnya ketika ada faktor pembekuan ditambahkan gitu ya dengan infus itu sendiri, itu dia akan seperti orang normal. Maksudnya pembekuan darahnya Ya, kan yang kurang cepat. itu. Jadi ditambahkan supaya cukup sehingga ya itu tadi tidak kan batunya udah terbentuk nih. Kalau nggak terbentuk ini ya terbongkar lagi kan. Makanya jadi ngocor terus kan darahnya. Aduh, ngebayangin ada linu ya dok. Itu makanya ditambahkan supaya batu yang tersusun itu trombositnya udah susun bagus, langsung ditutupin. Kalau ditutupin, aliran darah ini tidak sampai memporak-porandakan trombosit yang sudah terbentuk itu tadi. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan dari Bu Dewi. Pagi dok, anak saya usia 5 tahun nih. Di pahanya suka timbul luka lebam tanpa sebab. Tapi luka lebamnya itu nggak nimbulin nyeri. Apa ini jadi indikasi hemofilia? Terima kasih dok. Oke, suka lebam tapi nggak nyeri. Ya, tidak harus nyeri sih. Oh. Memang kebanyakan pasien yang datang ke saya yang khususnya hemofili itu ya biru-biru aja. Anaknya tetap cengengesan, tetap lari-lari dan sebagainya seperti itu ya. Kecuali kalau itu di lutut atau di sendi-sendi ya. Kalau ini di kulit aja ya biasanya memang nggak harus ada nyerinya. Artinya itu bisa jadi. Makanya konsulkan segera ke dokter terdekat untuk dilakukan pemeriksaan itu tadi. Apakah itu kaitannya trombosit atau faktor pembekuan? Nah, nanti kita bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi pada anak Ibu Dewi ini. Ya? Itu sebenarnya kalau mau periksa berarti diambil darah langsung hanya khusus satu itu aja untuk cek hemofilia atau gimana dok? Emang ya biasanya itu trombosit sama PTA-PTT itu tadi kita periksa. Itu trombosit normal, PTA-PTT biasanya ada gangguan, nah baru kita curiga ke arah hemofilia. Tapi kalau kasus seperti Ibu Dewi ini anaknya mungkin banyak juga orang tua yang nggak aware ya dok ya. Dengan ya mereka selalu bilangnya iya namanya juga anak-anak main mungkin kejedut lah atau kepentok meja dan lain sebagainya. Itu dia lebamnya itu sendiri kalau kasus kayak Bu Dewi ini dia lebam muncul hilang atau stay di situ terus atau gimana lebamnya? Ya, bisa tergantung, jadi bisa hilang kalau dia mengurangi aktivitas atau apa yang menyebabkan trauma itu ya lama-lama juga hilang sih. Seperti itu. Tapi itu bisa juga nambah atau hilang atau yang macam-macam sih variasinya ya. Oke. Lebam itu sebenarnya kalau kita kan orang luka hemofilia yang luka kan misal kena paku atau apa gitu, itu kan memang ada luka terbuka sehingga keluar darahnya gitu ya. Dan tidak bisa membeku gara-gara dia hemofili gitu. Nah kalau yang luka lebam itu karena dia bukan luka terbuka sehingga dia di dalam gitu dok atau gimana? Itu namanya pendarahan kulit sih kita sebutnya ya. Jadi pendarahan kulit yang sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam itu pendarahan kulit yang terjadi akibat kekurangan trombosit sama kekurangan faktor pembekuan itu bisa kita bedakan. Biasanya kalau di demam berdarah kan kita tahu pendarahan yang kulit yang terjadi adalah akibat trombosit. Makanya dia bintik-bintik merah. Makanya kalau kita raba, kulitnya tetap mulus tapi ada bintik-bintiknya tuh. Nah itu pendarahan kulit juga. Tapi itu biasanya disebabkan oleh trombosit yang rendah. Seperti itu. Bukan faktor pembekuannya ya? Bukan kalau faktor pembekuan biasanya ya lebam-lebam itu tadi. Biasanya. Nah itu makanya kita mesti pastikan. Oke, tapi sebenarnya kasus ini lebih banyak terdeteksi itu mulai dari anak-anak sih atau ya, dewasa pun ada yang baru terdeteksi. Biasanya dari anak-anak sih, nggak mungkin dia sampai dewasa nggak pernah luka ya. Biasanya anak-anak kan pecicilan, dia terbentur, dia naik sepeda jatuh apa segala. Nah di situ baru ada kecurigaan itu kan. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Dewi. Tapi sebenarnya kalau anak-anak ini tahu nih, bahwa anak ini hemofili gitu setelah tes gitu ya, setelah luka ini kok nggak kering-kering nih darahnya gitu, itu sebenarnya orang tua mungkin ini anak pertama gitu ya dok. Terus kemudian orang tua bisa nggak sih ngecek kok, waduh ini kok hemofili berarti ada salah satu dari orang tua mereka menjadi carrier, itu bisa periksa juga atau gimana? Ya periksa gen ya pasti. Oke. Dan kalau akhirnya mereka punya anak kedua dan seterusnya juga pasti sama ya kasusnya dengan anak pertama karena anak pertama sudah hemofili. Kalau perempuan ya enggak. Oh iya, maksudnya kalau anak laki-laki? Kalau laki-laki ya punya potensi, tetap punya potensi. Oke. Sama kasusnya dengan yang anak pertama tadi gitu kita ya? Kita punya kasus kan laki-laki 2 bersaudara ya hemofili dua-duanya. Seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kasus hemofili ini sendiri, karena kurang faktor pembekuan, ini sebenarnya pengobatannya sesuai dengan insidennya atau bisa jadi dia preventif dengan
tambahan apa Ya. faktor pembekuannya sehingga ketika terjadi nggak tahu kapan dia luka atau segala macam dia bisa langsung kering gitu dok. Ya, jadi sekarang pengobatan yang dianut oleh kita dunia nih semuanya ya di seluruh dunia adalah kita sebetulnya dua, mencegah sama mengobati. Nah dulu waktu saya masih sekolah tuh intinya tuh masih mengobati. Jadi kalau terjadi pendarahan baru kita lakukan pemberian faktor pembekuan tersebut. Tapi sekarang kita mencegah. Jadi kita berikan faktor pembekuan ini justru sebelum pendarahan itu terjadi. Nah, Itu jadi pencegahan. Sekarang lebih kita menganut lebih ke arah pencegahan. Jadi sebelum terjadi pendarahan, jadi tergantung kondisinya ya. Seminggu sekali dia dimasukin dulu deh istilahnya faktor pembekuannya. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, tergantung berat ringannya gejala ya. Prosedurnya seperti apa untuk penambahan sebagai tindakan preventif nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar hemofilia dan penanganannya dalam rangka memperingati Hari Hemofilia Sedunia. Ini sebagai kesetaraan akses ya, tema kita tahun ini adalah kesetaraan akses untuk semua penyandang gangguan pendarahan. Seperti kita tahu tadi sudah dibahas oleh Dr. Edi bahwa hemofilia ini kalau orang luka, simpelnya gitu ya, itu susah bekunya, susah keringnya. Kalau orang umum kan biasanya langsung kering, langsung sembuh seperti itu ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Edi Setiawan Tehuteru, SPAK MHA, spesialis anak, konsultan hematologi onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, kita lanjut lagi dok. Tadi kan sempat disebutkan, kalau dulu mungkin Dr. Edi pas lagi sekolah itu sebagai pengobatan. Sekarang kan tindakan preventif. Karena kan kita nggak ngerti ya kapan waktunya mereka, ya harapannya sih enggak gitu. Tapi kalau yang namanya insiden kan kita nggak ada yang tahu gitu ya dok ya. Nah itu tindakan preventif itu sendiri dia berupa suntik ya atau infus gitu, dimasukkan faktor pembekuannya sehingga anytime ada insiden yang sebenarnya nggak kita harapkan, tapi itu bisa seperti orang umumnya dia bisa cepat kering seperti itu. Nah itu tuh frekuensinya berapa lama sekali dan berapa banyak sekali ketika satu kali tindakan itu dok? Iya, pengalaman dengan pasien saya ada yang seminggu sekali ya, seperti itu seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali dan dosisnya juga disesuaikan tentunya ya. Dengan itu apa yang membedakan ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali? Ya kadar sering tidaknya pendarahannya biasanya itu kalau anak-anak kecil itu justru lebih sering tuh. Kalau yang dewasa mungkin dia udah bisa jaga diri ya, udah lebih mengerti, jadi dia bisa jaga dirinya. Tapi ya itulah yang namanya anak-anak ya. Biasanya yang sering itu justru pada saat mereka masih kecil-kecil itu kan, karena mereka ya dilarang sama orang tuanya ya tetap aja mereka pingin main ini, pingin main itu kan. Yang dilarang malah dilakuin ya dok. Nah, seperti itu. Nggak boleh main bola, dia pengennya main bola ya susah juga. Malah jadi tertantang gitu ya. Nah berarti sebenarnya kalau harus terapi seperti itu, ini indikasinya karena tidak bisa disembuhkan, berarti ini mereka harus seumur hidup atau gimana? Even ini nggak bisa transplant segala macam ya? Seperti itu. Berarti benar-benar seumur hidup harus suntik faktor pembekuan? Ya. Oke. Tidak ada cara lain ya dok? Nggak ada. Kayak dokter udah diinterogasi, nggak ada gitu ya. Karena memang tidak ada ya. Atau sekarang ada nggak sih dok kayak lagi penelitian apa gitu di dunia seputar hemofilia? Sampai saat ini ya hanya preventifnya itu ya. Itu sih. Oke. Tapi sendiri kalau semisal nih orang dengan hemofilia, oke lah dia ada rutin tindakan untuk suntik faktor pembekuan gitu ya. Ada nggak sih pantangan-pantangan yang apa bahasanya do and don'ts-nya gitu untuk si hemofilia ini sendiri apa sih dok? Ya prinsipnya dia bisa apa aja kecuali melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melukai dirinya sendiri gitu kan. Ya, dia nggak boleh olahraga kontak ya seperti itu ya kan, main basket gitu, misalnya nggak bisa dia jatuh atau apa, main bola juga nggak bisa, ya karate ya bela diri apa segala nggak bisa ya. Main catur kali ya baru. Atau berarti nggak ada physical contact dengan orang lain gitu ya. Berarti selama ini potensi menyebabkan perlukaan ya, pendarahan. Betul. Apalagi yang ekstrim ya. Catur masih aman lah ya. Catur kecuali aman marah-marahan, lempar-lemparan gitu ya. Naik gunung ya. Itu naik gunung jalannya biasanya kan
sendinya itu nanti biasanya. Iya betul, bisa jadi lebam juga gitu ya. Berarti tidak ada atlet yang hemofilia ya dok ya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Saya ngebayanginnya ya kalau seandainya sampai main basket tiba-tiba kesikut ya, kemudian luka ya. Maksudnya itu di pinggir lapangan suntik gitu kan kayaknya nggak mungkin ya. Oke. Kalau untuk atlet renang dok, itu gimana? Renang Renang ya masih aman? masih aman lah ya. Tapi tergantung juga itu kan kalau dari gayanya ya mungkin gayanya yang stroke yang melibatkan sendi ya seperti itu ya. Itu juga harus di. Oke, kalau dari faktor makanan segala macam ada pantangan nggak sih dok? sih. Nggak ada ya. Oke. Berarti kalau ngomongin hemofilia ini sendiri satu penyakit yang berarti kan memang tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol gitu ya. Dan itu bisa dilakukan terapi atau tindakannya seumur hidup dengan cara suntik faktor pembekuan itu sendiri gitu ya. Itu bisa disetting nggak sih dok? Maksudnya kayak oke udah dewasa nih gitu ya. Kalau anak-anak mungkin nggak bisa diatur, dewasa bisa deh sebulan sekali nggak bisa ya dok? Ya tergantung bisa. Bisa. Ya tergantung kondisinya kan. Tergantung dia kerjanya apa dengan faktor risikonya gede atau enggak gitu ya. Ya. Oke, thank you Dr. Edi sudah berbagi hari ini memperingati Hari Hemofilia Sedunia. Semoga ini menjadi catatan penting dan bagi orang tua yang mungkin baru newbie, baru punya anak, kayaknya anaknya kok lukanya nggak sembuh-sembuh, nah ini harus dicurigai. Langsung tes darah, cek lab untuk mengetahui apakah anaknya ini punya hemofilia atau enggak. Terima kasih Dr. Edi, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi dok. Terima kasih. Terima kasih kembali dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Edi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Mattia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa.